seorang ayah yang telah berjuang keras demi keluarganya, akhirnya membuat keputusan besar untuk menikahkan putrinya dengan anak majikan yang kaya raya. Namun, malam pertama pernikahan mereka mengungkapkan kenyataan yang tak pernah mereka duga. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Simak kisah penuh kejutan ini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Pak Rudi, seorang pria berusia 50 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dia bekerja sebagai tukang kayu, sering pulang larut malam setelah bekerja keras seharian. Lala, putri satu-satunya, adalah kebanggaannya. Dia selalu mengajarkan Lala untuk hidup dengan sederhana dan berbudi pekerti yang baik. Suatu hari, Pak Rudi mendapat kabar bahwa anak majikannya, Arif, seorang pengusaha muda sukses, berencana untuk menikahi putrinya. Meskipun Arif memiliki segalanya, harta, kekayaan, dan status, Pak Rudi merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang balas budi karena Arif telah banyak membantu mereka selama ini. Pak, apakah kamu yakin ini keputusan yang tepat? Tanya Lala dengan penuh kebingungan. Aku tidak merasa layak, apalagi aku hanya anak seorang tukang kayu. Pak Rudi memandang putrinya dengan mata penuh cinta dan kasih sayang. Lala, kita tidak bisa menilai masa depan hanya dari apa yang kita miliki. Arif sudah banyak membantu kita, dan ini adalah saatnya untuk membalas budi, jawab Pak Rudi dengan keyakinan. Walau Lala merasa ragu, dia tak bisa menolak permintaan ayahnya. Hari pernikahan tiba. Suasana di rumah Arif yang megah terasa sangat berbeda dari kehidupan yang biasa mereka jalani. Rumah Arif dipenuhi dengan bunga dan perabotan mewah. Para tamu yang datang pun terlihat sangat berbeda dari orang-orang yang biasa Lala temui. Lala, mengenakan gaun pengantin putih sederhana, merasa terasing di tengah kemewahan itu. Arif, anak majikan yang tampak gagah dengan jas hitamnya, tersenyum lebar saat melihat Lala yang berjalan menuju altar. Walaupun Lala merasa tidak nyaman, dia tahu ini adalah keputusan ayahnya yang harus diterima. Setelah acara resepsi selesai, mereka menuju kamar pengantin. Lala merasa cemas, tubuhnya terasa kaku meski ia sudah mengubah gaun pengantinnya menjadi pakaian tidur yang lebih sederhana. Arif, yang juga baru saja mengubah pakaiannya, tampak tenang. Mereka duduk bersama di tepi tempat tidur. Arif memecah keheningan dengan suara lembut. Lala, aku tahu ini mungkin sangat berat bagimu, tapi aku hanya ingin kita berdua bahagia. Lala menatapnya dengan kebingungan, bingung dengan kata-kata Arif yang terdengar begitu tulus. Aku hanya merasa semuanya terlalu cepat. Arif, kata Lala pelan. Arif mengangguk dan tersenyum dengan penuh pengertian. Aku tahu perasaanmu, Lala. Tapi aku berharap kita bisa menjalani hidup bersama, tanpa tekanan, hanya cinta. Lala mulai merasa sedikit lega, namun rasa cemasnya tetap ada. Ia masih tidak bisa mengerti sepenuhnya mengapa Arif memilihnya, seorang gadis biasa dari keluarga yang sederhana. Malam semakin larut, namun Lala masih merasa terjaga. Arif, yang sudah lebih dulu tertidur, tampak tenang dan damai. Lala memandangnya, merasa aneh karena belum sepenuhnya mengenal pria ini, meskipun mereka sudah menikah. Tiba-tiba, Arif terbangun dan melihat Lala yang masih terjaga. Lala, apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanya Arif dengan lembut. Lala menggelengkan kepala. Tidak, hanya saja aku merasa cemas. Arif duduk dan menggenggam tangan Lala. Jangan khawatir, kita akan menjalani ini dengan perlahan. Aku ingin kita berdua saling mengenal dan mencintai, bukan karena kewajiban, tapi karena rasa tulus. Lala terdiam. Kata-kata Arif benar-benar mengusik perasaannya.
Dia tidak pernah mengira bahwa pria yang selama ini dilihatnya sebagai anak majikan yang kaya akan berbicara dengan begitu tulus dan penuh perhatian. Ia merasa ada kehangatan dalam kata-kata Arif, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan lancar, Arif mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada Lala. Mereka berbicara lebih sering, saling bercerita tentang hidup masing-masing, dan mencoba memahami perasaan satu sama lain. Lala mulai merasa lebih nyaman, meskipun kadang-kadang ia masih merasa canggung. Di suatu sore, saat mereka sedang duduk bersama di balkon rumah Arif, Arif menatap Lala dengan serius. "Lala, aku menikahimu bukan karena harta atau statusmu. Aku menikahimu karena aku melihat kebaikan di hatimu. Aku ingin hidup bersama seseorang yang bisa saling mencintai dengan tulus." Lala terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Arif memiliki pandangan seperti itu. "Jadi, kamu tidak menikahiku hanya karena aku anak orang miskin?" tanya Lala, hampir tak percaya. Arif tersenyum. "Tidak, Lala. Kamu lebih dari itu. Aku ingin kita membangun hidup bersama, tanpa ada beban apapun." Lala mulai merasa lebih tenang, dan perasaannya terhadap Arif semakin berkembang. Setiap hari, mereka semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang impian dan rencana masa depan mereka. Arif mengungkapkan bahwa dia ingin memiliki keluarga yang bahagia, bukan hanya sekadar pernikahan yang didasarkan pada alasan sosial atau keluarga. "Lala, aku ingin kita menjadi pasangan yang saling mendukung, bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam impian kita," kata Arif suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah megah mereka. Lala yang mendengar kata-kata itu mulai merasa lebih dihargai. Meskipun ia merasa tidak sepenuhnya cocok dengan kehidupan yang baru ia jalani, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Lala dan Arif berjalan-jalan di taman belakang rumah. Langit malam yang cerah dan udara sejuk menciptakan suasana yang tenang. Arif, yang biasanya terlihat sangat serius, akhirnya berbicara dengan lebih santai. "Lala, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu sebelum kita menikah. Apa yang paling kamu inginkan dalam hidup ini?" tanyanya. Lala yang tidak terbiasa dengan pertanyaan seperti itu merasa sedikit terkejut. Namun, ia merasa nyaman dengan Arif. "Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuat ayahku bangga," Arif jawabnya dengan tulus. "Aku juga ingin menjadi istri yang baik dan membangun keluarga yang penuh cinta." Arif tersenyum mendengar jawaban Lala. "Aku yakin kamu akan menjadi istri yang luar biasa, Lala. Aku ingin kita berjalan bersama, mengejar impian kita, apapun itu." Lala yang mendengar kata-kata itu merasa hatinya dipenuhi oleh rasa haru. Ia mulai menyadari bahwa hubungan ini lebih dari sekadar kewajiban atau balas budi. Arif memang benar-benar ingin menjalin hidup bersamanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Lala merasa bahwa dirinya mulai menemukan tempatnya di rumah itu. Meskipun ia masih merasa canggung di awal, perlahan ia belajar untuk menikmati kehidupannya bersama Arif. Mereka berdua sering menghabiskan waktu di luar rumah, pergi ke tempat-tempat yang baru, dan menikmati kebersamaan mereka. Namun, meskipun semua ini terasa indah, Lala tetap merasa ada yang kurang. Di suatu malam yang tenang, saat mereka duduk berdua di balkon, Lala mengungkapkan perasaannya. "Arif, aku merasa kita berdua sudah mulai dekat, tapi ada bagian dari diriku yang masih merasa tidak cukup." Arif memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, Lala?" tanyanya. Lala menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa seperti aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Aku berasal dari keluarga yang sederhana, dan aku takut aku tidak cukup baik untukmu." Arif mendekat dan memegang tangan Lala. "Lala, kamu tidak perlu berubah. Kamu sudah lebih dari cukup bagiku." Semakin lama mereka bersama, semakin jelas bagi Lala bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang balas budi atau kedudukan sosial. Arif benar-benar ingin mencintainya, dan Lala mulai merasa dihargai. Namun, meskipun demikian, Lala masih merasa takut akan masa depan mereka. Arif, yang menyadari kecemasannya, berusaha untuk lebih terbuka. Suatu hari, mereka berbicara tentang masa depan mereka. "Lala, aku ingin kita membangun hidup bersama yang penuh kebahagiaan," kata Arif. "Aku tidak ingin kita hanya bertahan.
aku ingin kita hidup bahagia. Lala menatapnya dengan penuh perhatian. Bagaimana jika suatu hari kita menghadapi masalah yang besar? Apa yang akan kita lakukan? Tanya Lala, dengan mata yang penuh harap. Arif menjawab dengan yakin, kita akan melewatinya bersama. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Lala. Lala merasa lega mendengar itu. Ia tahu, meskipun mereka mungkin akan menghadapi banyak tantangan, mereka akan selalu menghadapinya bersama. Beberapa bulan kemudian, Lala mulai merasa semakin nyaman dalam peran barunya sebagai istri Arif. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, termasuk memulai keluarga kecil mereka. Walaupun perasaan cemas kadang datang kembali, Lala tahu bahwa Arif selalu mendukungnya. Mereka memutuskan untuk berlibur ke tempat yang jauh dari kehidupan sehari. Hari mereka hanya untuk berdua. Aku ingin kita berdua bisa menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan sejati, kata Arif saat mereka berada di sebuah resort mewah. Lala tersenyum, merasa sangat bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Aku juga, Arif. Aku ingin hidup ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Arif memeluk Lala dengan penuh kasih. Kita akan selalu bersama, Lala. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Waktu berlalu, dan kehidupan Lala bersama Arif semakin membaik. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan mereka lebih serius. Suatu hari, Arif mengajukan pertanyaan penting yang membuat Lala terdiam. Lala, bagaimana jika kita punya anak? Apakah kamu siap menjadi ibu? Tanya Arif dengan penuh perhatian. Lala, yang sebelumnya tidak pernah memikirkan hal itu, merasa cemas. Aku tidak tahu, Arif. Aku takut aku tidak akan bisa menjadi ibu yang baik. Jawab Lala, matanya tampak cemas. Arif menggenggam tangannya. Lala, kamu sudah menjadi istri yang luar biasa bagiku. Aku yakin kamu akan menjadi ibu yang hebat. Kita akan melewati semuanya bersama. Lala merasa lega mendengar kata-kata Arif, meskipun ada kekhawatiran kecil dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan menjadi ibu adalah langkah besar yang harus dipikirkan dengan matang. Beberapa bulan setelah pembicaraan itu, Lala merasa lebih percaya diri dengan rencananya untuk membangun keluarga bersama Arif. Mereka mulai membicarakan lebih serius mengenai masa depan anak-anak mereka, mendiskusikan apakah mereka ingin memiliki anak segera atau menunggu beberapa tahun lagi. Arif, yang sebelumnya terlihat sangat fokus pada karir dan kesuksesannya, sekarang lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara tentang keluarga. Aku ingin kita membesarkan anak-anak kita dengan cinta dan kebahagiaan, kata Arif saat mereka berjalan-jalan di taman kota pada akhir pekan. Lala yang mendengar kata-kata itu merasa hatinya semakin terbuka. Aku juga, Arif. Aku ingin anak-anak kita merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Kita akan memberikan mereka semua yang terbaik. Arif tersenyum bahagia mendengar jawaban Lala. Aku berjanji, kita akan menjadi orang tua yang terbaik. Ketika Lala merasa mulai nyaman dengan kehidupannya yang baru, tantangan baru muncul. Arif mulai sibuk dengan proyek-proyek bisnisnya yang semakin besar. Ia sering pulang larut malam, dan Lala mulai merasa kesepian. Meskipun mereka sering berbicara melalui telepon atau pesan singkat, Lala merindukan perhatian Arif yang dulu sangat penuh. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Lala mengungkapkan perasaannya. Arif, aku merasa kamu mulai jauh dariku. Aku merasa kesepian. Arif yang terkejut dengan pernyataan Lala segera merespons. Lala, aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu. Janji. Lala yang mendengar itu merasa lega. Namun ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Aku mengerti, Arif. Aku hanya ingin kita tetap dekat seperti dulu, jawab Lala dengan tulus. Waktu berlalu, dan Arif mulai menepati janjinya. Dia lebih banyak meluangkan waktu bersama Lala. Meskipun kesibukan pekerjaan tetap mengharuskan dia sering bepergian. Suatu hari, mereka merencanakan untuk pergi berlibur ke sebuah pantai yang jauh dari kota. Lala merasa sangat senang mendengar rencana itu. Aku sangat menantikan liburan ini, Arif.
Kita bisa menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan. Arif tersenyum lebar. Aku juga, Lala. Aku janji kita akan memiliki waktu yang tak terlupakan. Di pantai, mereka menikmati kebersamaan yang penuh ketenangan. Mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati suara ombak dan angin laut yang menyejukkan. Lala, aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu denganmu seperti ini, kata Arif. Lala yang tersenyum, mengangguk. Aku juga, Arif. Ini adalah waktu yang aku butuhkan. Mereka berdua berjalan di sepanjang pantai, saling bercerita dan menikmati setiap momen. Setelah liburan itu, Lala merasa lebih dekat dengan Arif. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan, termasuk tentang membangun rumah tangga yang harmonis dan memiliki anak. Lala merasa semakin yakin bahwa ini adalah kehidupan yang ia inginkan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon rumah mereka, Arif menggenggam tangannya dengan erat. Lala, aku merasa sangat beruntung bisa menjalani hidup bersamamu. Kamu adalah segalanya bagiku, kata Arif dengan suara lembut. Lala yang mendengar kata-kata itu merasa sangat bahagia. Aku juga merasa sangat beruntung, Arif. Aku tak pernah membayangkan bisa menemukan seseorang sebaik dirimu. Arif tersenyum dan menatap langit malam yang cerah. Aku ingin kita terus bersama, Lala, untuk selamanya. Lala menatap Arif dengan penuh kasih. Aku juga, Arif. Kita akan melewati segala hal bersama. Setelah peristiwa liburan mereka, Lala dan Arif semakin dekat, dan perasaan cinta mereka tumbuh lebih dalam. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang masa depan mereka, tentang membangun keluarga dan menjalani hidup dengan lebih berarti. Namun, meskipun mereka sudah sangat dekat, Lala masih merasa khawatir tentang perbedaan status sosial mereka. Meskipun Arif sudah sering meyakinkan Lala bahwa status sosial tidak penting bagi mereka, Lala masih merasa ada jurang pemisah yang harus mereka atasi. Arif, terkadang aku merasa kita datang dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya anak seorang tukang kayu, sedangkan kamu punya semuanya, kata Lala, matanya penuh kekhawatiran. Arif menatapnya dengan penuh perhatian, lalu meraih tangannya. Lala, harta dan status sosial bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah kita bisa saling mencintai dan membangun hidup bersama. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain itu. Lala yang mendengar kata-kata Arif merasa sangat terharu. Ia mulai menyadari bahwa meskipun dunia mereka berbeda, cinta mereka adalah jembatan yang menghubungkan mereka. Terima kasih, Arif. Aku merasa lebih tenang setelah mendengar itu, kata Lala dengan suara lembut, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Lala mulai merasa bahwa ia dapat menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Dengan dukungan dari Arif, ia mulai lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan. Meskipun awalnya merasa canggung, Lala mulai menemukan dirinya yang sebenarnya, dan merasa bangga dengan siapa dirinya. Arif, yang selalu mendukung Lala, senang melihat perubahan positif pada istrinya. Lala, kamu terlihat lebih percaya diri akhir-akhir ini. Aku bangga padamu, kata Arif suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama. Lala tersenyum mendengar pujian itu. Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar, Arif. Tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang, berkat dukunganmu. Arif tersenyum lebar dan meraih tangan Lala. Aku selalu ada untukmu, Lala. Kita akan melewati semuanya bersama. Lala merasa sangat bersyukur bisa memiliki suami seperti Arif. Ia mulai merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani bersama adalah hadiah yang tak ternilai. Seiring berjalannya waktu, Lala dan Arif mulai berbicara lebih banyak tentang anak-anak mereka di masa depan. Mereka mulai merencanakan rumah tangga mereka dengan lebih matang. Arif, yang sebelumnya lebih fokus pada pekerjaannya, kini mulai lebih banyak melibatkan Lala dalam setiap keputusan besar yang mereka ambil. Lala, aku ingin kita memiliki anak-anak yang bahagia dan tumbuh dalam kasih sayang, kata Arif suatu malam setelah makan malam. Aku ingin mereka merasa diberkati dan dicintai, sama seperti yang kita rasakan sekarang. Lala, yang mendengar kata-kata Arif, merasa sangat bahagia. Aku juga ingin mereka memiliki kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Arif, aku akan selalu ada untuk mereka, seperti aku ada untukmu, jawab Lala dengan penuh kasih.
Mereka berdua berjanji untuk saling mendukung dalam membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Lala merasa bahwa kehidupan mereka bersama Arif adalah hidup yang penuh dengan makna. Namun, meskipun kehidupan mereka semakin harmonis, Lala merasa ada satu hal yang belum ia capai. Ia merasa bahwa meskipun Arif sangat mencintainya, ia sendiri belum sepenuhnya mampu memberikan semua yang terbaik untuk suaminya. Pada suatu malam yang tenang, Lala berbicara dengan Arif. "Arif, terkadang aku merasa aku belum cukup memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin menjadi istri yang sempurna untukmu." Arif memandangnya dengan lembut. "Lala, kamu sudah memberikan yang terbaik untukku dengan menjadi dirimu sendiri. Aku tidak menginginkan apapun selain kebahagiaanmu." Lala terharu mendengar kata-kata Arif. Ia menyadari bahwa cinta yang mereka miliki sudah cukup sempurna, tanpa perlu ada tuntutan untuk menjadi sempurna. "Terima kasih, Arif. Aku merasa sangat diberkati bisa memiliki kamu di hidupku," kata Lala dengan penuh kasih. Arif tersenyum dan memeluk Lala erat. "Aku juga merasa diberkati memiliki kamu, Lala. Kita akan selalu bersama." Akhirnya, Lala dan Arif mencapai titik di mana mereka merasa benar-benar siap untuk membangun masa depan bersama. Mereka mulai merencanakan kehidupan yang lebih besar, termasuk memiliki anak-anak dan rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka bersama masih panjang, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. "Lala, aku ingin kita terus berjuang bersama, apapun yang terjadi," kata Arif, matanya penuh semangat. "Aku akan selalu ada untukmu." Lala yang mendengar kata-kata itu merasa sangat bahagia. "Aku juga, Arif. Aku percaya kita bisa melakukan apapun bersama. Kita akan membangun kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan." Mereka berdua berpelukan, merasa yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan. Lala tahu bahwa hidup mereka bersama Arif adalah hidup yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.